Al-Fatihah. Terus niki permintaan kula pancen boten ngaos umum nggih, ngaos khusus dan kula secara amdan secara sengaja badhe dherekaken Sobi wonten Gus Muid, wonten Ki Abdul Munim, sedanten anak-anak Mahatali. Kula mohon didengar betul ini kula badhe maos kitab Ar-Risalah ini. Pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan umum nembe niki sebagai bentuk penghormatan kula kalian Gus Sobi sekaligus pamit uzlah. Terus ngeten nggih kula cerita ya, fikih yang sudah Anda geluti. Sebenarnya kula yakin jenengan nekuni fikih wong kiai-kiai mriki ahli fikih. Nggih wau tasawuf niku mergo ora ono pilihan wau. Mergo raine rai kedonyan kabeh. Enggak meyakinkan kalau nekuni tasawuf. Karena kalau tasawuf mengajarkan tarkud dunia itu juga dikritik oleh ahli fikih. Imam Ghazali itu pernah marah besar, kamu jangan belajar tasawuf sampai rabdud dunya bil kulliyah, membuang dunia secara penuh. Karena itu yu'addi ila sukutil haji wal kafaro al maliyah. Kalau kamu tidak punya uang, itu artinya nggak bisa haji, padahal haji itu wajib. Bisa haji kalau punya uang. Terus kafaroh maliyah. Kalau ada orang desa tertentu itu kafarohnya itu kadang memerdekakan budak itu juga mahal. It'amu sitina miskinan juga mahal. Kalau sudah kere dosa itu agama rugi. Ditarik kafaroh ora di dhuwit. Dilebokno neraka melarat wis suwi kok mlebu neraka. Jadi wong melarat itu bingung wong akeh. Nah ini kamu mau dihibur dengan tasawuf. Kalau sampean kuliah tasawuf berarti tasawuf gak pilihan tapi hiburan gitu. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tasawuf itu harus jadi disiplin ilmu. Ya, jadi disiplin ilmu. Kayak tadi, misalnya rafdud dunya, membuang dunia itu anil qalbi tapi bukan anil yad. Supaya kita tetap bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah. Kula mohon niki dikaji secara ilmu secara. Nah, ini kalau badhe maos kitab Ar-Risalah secara sengaja amdan tentang cara ijtihad. Kitab ini beberapa kali kalau sinau ini termasuk kitab sing kula nate ngalami tonyul wakti. Jadi saya normalnya belajar kitab ini lama sekali, tapi kalau belajar pertama normal terus belajar kedua niku ngalami tonyul wakti. Makanya kalau bawa kitab asli saya yang saya pakai belajar. Ya pertama kalau badhe cerita asal usul ijtihadnya. Iki kula waca mawon nggih kersane untuk barokah redaksine Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain di talak 3. Nah, sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki. Mau nak sampean salah apa cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa takut kiai ini nak keliru isin, ini isin. Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus kowe mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insya? Kalau insya berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Taukid. Dialimno. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok qadar. Kowe kudu rido mbek kodok qadar, termasuk kayak goblok repayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nang nggih. Bodho iku dosa ngoten mawon kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah kata nikah itu akad apa wati?
hatta tangkiha zaujan ghaira. Nah ini kula waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghaira ayyatazawwajaha zaujun sing ghairuhu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat 'alaiha uqdatun nikah faqad nakaha. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairuhu. Li annas man nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqdi. Jadi sebetulnya hatta tangkiha zaujan ghairuhu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatahu. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Sube'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. Berarti ini Sube'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlah. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yutawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Sube'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Ndak sampean biar ngerti fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng. Kayak di takrib, di mana kula betul takrib nih. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah dzakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyra. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyra. Wa anta doa hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya watul hamli. Ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baku. Nah, terus wa qala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zaujuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Berarti nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok ndek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Ini agak provokatif. Walau kana zaujuha alas sarir. Tapi kena rabi jenis wong wedok iki, kowe darep-arep matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang isih urung dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune.
Lah nek wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ngerti. Nah, qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sarir. Maksudnya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih 'alas sarir. 'Alas sarir itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i. Ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya Majmu'. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Fikih. Ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis tinggu hiburan. Karena satu-satunya cara sampean ridho mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi. Iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu ridho ambek kodok kota. Mohon niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf itu kapuk. Kapuk ngeleyang anut angin. Ilmu tasawuf itu pokoknya urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wes antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Jujur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah, itu tasawuf ya. Mboten ta boten istighfar. Nah ya malah dele-dele. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sampeyan delok teng Manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu kamu tasawuf pagi normal enggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah wa lam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai kok muka ning omah kan elek. Lu mau ibu-ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngene iku jenenge musafir. Ya wis oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu fikih, Jumatan itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu saya. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual 1, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Ya qala Syafi'i fa kanatil ayat muhtamilatal ma'nayaini ma'an wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakun alhamlu ingkito al iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat alhamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Nabi an-nasubi al-islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayalid. Famar biha Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fa dzakara dzalika Subai'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sanabil aw laysa kama qala Abu Sanabil qad halalti fatazawwaji. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subai'ah al-Islamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subai'ah ini cantik.
Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini, idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok, agak-agak mangkel itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwailid, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalabi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak rujuk. Kabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ila Allah. Ini kedah jenengan. Dibagi antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dora hasud ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Sampeyan apale hadis kata kula kan. Sampeyan ora usah kontak Gus, kok ngalalo hasud. Ilmumu ora ngakeh. Lho iya kan ada hadisnya, la hasada illa fisnaten. Nabi meredaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghabta, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi meredaksikannya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri anda, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustaz ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Wis tak jamin. Entekno tasawufem. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayah kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayoh kok dene. Lho kula niku trauma, sering dilapori kiai. Wonten kiai lapor kula Gus teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayoh. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwayah wong liya. Niku langsung umat hasud kula. Aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah Nabi fata tabi, tapi aja terus laco, terus ngalang-ngalangi, terus mitnah, ya segremeng-gremeng sithik ngono wae Mbak Siti. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak? Enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi dia mesti pemenang serah tahu mau ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semangat. Sing hasud semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Batas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ku anteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani kanca sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kowe muni ngene, mesti bojomu iku kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Masih aku jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Walhasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah wadul hamli. Enggak sampean ben ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yutawaffawna minkum, mak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat ngantuk ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Biar sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naklul amah anil amah itu di atas segala-galanya.
Ini di halaman mungkin kalau wajah kersane jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nira sholat itu ya fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan ya. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya itu pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Lah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadzhab itu. Berarti masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman, kebetulan satu tempat kerja sama saya. Iku cerita, nak ngurmat babi ku ning njaba. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning njaba, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik atau nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu. Nah, wali songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kula sekaligus. Kula nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak. Tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kula nate tangga Gus Muid niku riyen nama kesenian, pacul goa itu nama kesenian. Ya wong lucu takon. Gus mengke jam 09.00 ngakat anakku. Tapi mengke bak duhur wonten ketoprak. Jenengan takon delok ketoprak Gus takon ngakat modal. Terus ya, wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kiai tenan. Kula kan kiai sufi ya fakih, nek sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu enggak boleh ilmu kok mukroh itu enggak boleh mutor. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca malayudroku kulluh layudroku kulluh. Masyarakat itu seneng ketoprak, aja sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya sowan saya, Gus saya datang enggak ke jenazahnya. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang nanti dikelola ala orang fasik. Didusi mbek arak itu terus piye? Terus mendeme didekno terus piye? Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik tapi hormat syariat Islam di mana janazah muslim tetap wajib disesuaikan syariat napa? Islam. Nah, hal seperti ini harus sampean kaji nanti ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al maisur la yasqutu bil. Jangan malah diajari tasawuf, bodoh kodok kodar, goblok kodok kodar. Malah ada yang mendingin, kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot guys. Buat ini kalau bong ngadani gosopi, bong ngadani sampean raros pokoknya masih jurusan tasawuf, pokoknya dulang fikih mau Gus dicekoki fikih terus. Ya setuju ya, jurusannya tasawuf tapi ngaji nih. Oke, nah ora tazan dako. Lho niku masyhur makalah itu.
man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafassaqa. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazantaqa kafir sinten. Parah gak dadi kafir. Kowe tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ngene dadi wah dadi wujud yakin. Rai-rai ngene Gus ulang tasawuf tok dadi wah dadi wujud. Gayane fana suwe-suwe yo rada weng ngono. Tapi nek dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafiq. Ana makmum masbuk. Dekne iku istighol mbek iftitah, ora maca Fatihah. Imame kadung rukuk. Iku gak ditoleransi mergo istighol bis sunnah anil fardhi. Oh nek ngono wis mesti bingung ra ngarah dadi wahdate wujud. Mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh serang arah kita di waktu itu wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ana wali, pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah, pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ra apa-apa, nak niru khayal ya. Bahaya Gus, pokoke rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih, iki cerita. Nggih ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, Guys. Pokoke mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal syarat rukune salat, kira ngomel dhewe. Bahaya men pokoke bahaya aja. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak di sarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja kiai ini mau rapati tenanan. Nah sing kiai sepuh ya mbek gremeng, wis kabeh pangeran cung wis dunya ora ono artine mbok. Wis gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih temenan. Syarat sae nikah. Sing dadi wali ahakul auliya bitaswid abun fa abu semua akhun sakit ngene-ngene semua pokoke temenan. Syarat sae nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke temenan. Karena kalau kamu enggak sah nikahe zina diancam-ancam sithik. Anta sapa ora kowe kudu rido. Ambek apa sing digarisno pengiran. Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu itu. Makanya tadi kalau suwun nak pondok-pondok gini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan harus belajar fikih. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nu nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah yaf'alu ma yasha. Itu ya sudah sambil lalu aja. Itu tetap standarnya fikih. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallaj, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepinginnya yo fikih. Dan ane tasawuf tompo wae. Nggih jelas ya kersane. Nah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafat-lafat sing ikhtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing napa? Ikhtimal. Kula waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salamah ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bimakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Baca Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi, yakni Abbas Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela, jadi yang debat itu ada yang pro ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang, kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang Diwek, cabang Jombang, saya ikut Rembang.
Gus Muid saya ikut NTT gitu. Jadi dulu itu ya ada itu. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah fa qala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah, Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassah atau makhsusah selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu itu yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawafa anha zawjuha atau yutafa anha zawjuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Ya, tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Musnad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini tuh hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting ati ini. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud, terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya itu muta'assif atau muta'annid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadzhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah. Hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani sowan pangeran dhewean melite temen. Pokoknya tak kayak analogi-analogi yang lha kowe sowan kiai dhewean rawani kok sowan pangeran dhewean kok melite temen. Suwe-suwe bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sobi, tak omongi kok terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam.
Tapi Rasulullah pun sholat dan tidak sekedar sholat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqumta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi sholat syiddatil khauf, dan normal sholat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhati sholat, la tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat hanya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat syiddatil. Tapi nyatanya Nabi tolak. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat temerat, misalnya gini, sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrakan. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk angop mangan tetep dok nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil, kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marbuka. Yo Cio, aku ape mulang, supaya anggere takoki muni ngenteni rombongan. Kok maksudnya kowe ora usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tok tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gue kegiatan takzir dan repot ya. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saif dan saif itu ada dam makfu. Berarti syaratnya di qasr. Maksudnya aturan sholat yang harus bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah harokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antaksuru minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak kowe mau mengkaji tasawuf malah takok, perang supaya menang mau coba ya. Dus. Mau coba hizib apa ya? Sesuai takok, jausan mbek Saifi mandindi. Wong fuling takoki santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab, ya mandi sing disembadani pangeran ngono wae. Takokne Gus. Gus, gadah hizib Nasr. Baru mandi Gus hizib Nasr. Ya mandilan maca kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemalingan. Matur Syekhona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma Zaidun. Iku mau ditulis, tulis koma Zaidun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah dongo wis ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma Zaidun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah, jadi ini saya bentuk penghormatan kula kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja. Makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf itu biasanya habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji Mbah Mun Hikam itu ya setelah jadi ma'arif, pinter lah namanya. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ini ya fikihnya. Saya pernah khatam Ikhya, tapi yang tak sinau ini fikih. Kamu jangan kira Ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Muin.
Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf top, tasawuf mbahmu ngaji ora tau. Sampeyan lihat Ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampeyan delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji Ikhya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhofilah diwaca rafa. Lha takoki, ayo coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhofilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saake nasibe mudhofilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh mboten enten gitu. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Suci Ulumuddin. Lho nak kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau yang terakhir kalau cerita ilmu malih. Ada ilmu yang nggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu, tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir At-Tabari, semuanya mufassir mesti ngendikan, wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih iyyaka na'budu ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iyyaka na'budu kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus Nabi mengulang iyyaka na'budu. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau boten. Mosok Nabi ma'bud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kowe nak belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kire dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Saya ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yat'uwah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu terus qulu utawa qul. Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Terus Nabi ngendikan iyyaka na'budu qul ya Muhammad taliban ad-du'a utawa da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaulullah taala yang sudah ditatbik utawa menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlaqul fahmi, mutlaqul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa. Ma nafqah maknanya tidak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar tadi kan kata Gus Mu'id sudah wali. Wes jelas mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau tidak pinter, ya lam yuridillah bi khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan. Kalau nuntung pondok ya dibeling saya naik deh. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat pun, masuk santri dan alim dihormat. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasut, rontok mervokasi. Nak Gus Pak jenengan baro bah, padahal ya saya naik deh. Wong dipilih pangeran ngalim, iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya?
Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara bangun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Berhubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak enggak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi mu'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun. Dan saya dulu ya eskal Gus Sobi, bareng tak cari itu ada. Saman kalau enggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba juri, anggap ra alim ngenyak uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang, ora ijek kuliah ngene iki ya apa. Ini mboten niat ngenyak tasjen supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa la hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus, hafal Quran, ngerti tafsir. Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada la fisnadan. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mbek kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak islami ngono ku. Ku hasud ku hasud mbek aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim Gus ben Mersi kok Gus Sobi, Gus Samuet. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun, saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badil san. Soal dulu wis kok. Malah penak nang mlebu swarga, dadi didhisikno hisabe ben nang bar. Kelas baca di Ihya termasuk di Ihya. Saman kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi, itu kayak tontonan. Itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan. Ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon, wong alim iku barokah ning donya yo ngibur wong akeh, tekan ning akhirat pun neraka yo ngibur wong akeh. Mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon. Lama-lama beliau neruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan, akhirnya Allah ngendikan gini. Inni lam ado ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah, kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepen roh wong alim itu disiksa. Mergo ndekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sakjane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ini cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu? Kafa biriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misalnya kados kula misalnya kula ditakoki, Gus Jumatan wajib atau ora? Wajib. Lah jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tariku Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku gak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binniat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm. Itu Allah terus neraskan, iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne iku wis tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup dilebokno swarga. Karena innama yakhshawu min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini meskipun dia sendiri fasik.
Ya kayak tadi misalnya ada orang mati oplosan itu geger. Ya yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kula nyolati mboten mati ini oplosan. Diwis salati niati nekani prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang nanti mereka punya cara sendiri dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu saya ulang lagi. Lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf, kabeh kersane pangeran ngene. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Itu jelaskan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anut imu sing man law yasha'uhu at'ama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Pamata nut imu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nak kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah. Nak kiai ku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin lho. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Pokoke diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina ambi anut imu ana ta keinginan makan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersakno sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan. Makanya saya tidak mau, nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak ada busolihin terus enggak. Kalau orang sholat isnadul masyiah karena merasa dia makhur, dia mutor. Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Digoreng ya, cara politik digoreng tadi.